kemudian 2 anak perempuan, misalnya begitu. Misalnya 2 anak perempuan. Dapat aku hapus 2 istri tadi, bukan kamu jangan ringan. Dan 2 anak perempuan. Kemudian saudara kandung. Saudara kandung ini 1 paman 1 bibi. Nah, 1 paman 1 bibi. Nah, jadi saudara kandungnya ini 2 orang. Ada seorang suami meninggalkan istrinya, dia mati. Kemudian tidak punya anak laki-laki, ada anak perempuan dan saudara kandung dari si bayi. Nah, sekarang kita tentukan berapa besaran masing-masing ahli waris tersebut. Selalu saja langkah pertama, siapa saja ahli waris tadi? Istri, betul ahli warisnya? Betul. Bagiannya berapa? 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Anaknya tadi perempuan. Mau anak perempuan, anak laki, yang penting dia ada anak, maka dapat bagian sisa adalah 1/8. Oke, siapa lagi ahli warisnya? Anak perempuan. Berapa orang? 2 orang. Anak perempuan ini Bapak Ibu sekalian, ingat jatah dia jatah anak perempuan berapa? Jika 1 berapa dapat bagiannya? Jika 2 berapa? Jika anak perempuan itu 1, dia dapatnya berapa? Catatannya mana? Kalau 2 berapa? Lupa. Kalau dia 2, dia dapatnya 2/3. Kalau dia sendiri berapa? 1/2. Jadi anak perempuan ini dia dapat 2 kemungkinan itu. Kadang dia dapat 1/2 kalau sendirian, kadang dia dapat 2/3 kalau dia 2 atau lebih. 2 itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Sekarang siapa lagi ahli warisnya? Saudara kandung itu ahli waris tidak? Ahli. Dia berada di mana? Di bawah, di atas, di samping? Di samping. Ibu tetap dapat. Ibu dapat berapa? 1/6. Kemudian saudara kandung dapat berapa saudara kandung? Ini mulai agak kompleks persoalannya. Saudara kandung dapat berapa dia? 1, A2, A3, A4, A5. Berapa dia? Saudara kandung A berapa? A5 atau A6? A berapa? Coba lihat catatannya A berapa? Saudara kandung yang samping A6 ya. Dia dapat asobah. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya 8, 3, 6. Berapalah yang bisa habis dibagi angka 8, angka 3, angka 6? 20.
dibagi 8 berapa? 3 dikali 1 3. 24 dibagi 3 berapa? 8. 8 dikali 2 16. 16 per 24 dibagi 6 4. Ini cara hitungnya ya. Jadi agar mudah kita, jadi 24 yang hapus, istri dapat 3 bagian, anak perempuan dapat 16 bagian, ibu dapat 4 bagian, kemudian saudara kandung dapat 3 ditambah 6 berapa? 19. 19 ditambah 4 23. 23 biar genap 24 ya 1. Berarti untuk kali ini asofannya dapat sedikit ya, atau sedikitnya kita hitung berapa. Oke, sekarang jatah istri berapa? 3 bagian. Istri tetap dapat berapa? 437 juta. Tidak mengalami perubahan ya. Kemudian jatah ibu tidak mengalami perubahan tetap. Nah sekarang anak perempuan. Nah, perempuan berapa? Coba dihitung anak perempuan. Anak perempuan berapa jatahnya? Anak perempuan 16. Berapa ini? 2,3 F. Karena dia 2 anaknya, maka 2,3 dibagi 2. Berapa masing-masing? 1,67. Inilah jatah dari anak perempuan. Sekarang berapa sisanya? 3,5 M. Kurangkan saja langsung. Berapa sisanya? Itulah jatah dari saudara kandung jenazah. Berapa? Sekitar berapa? 2,3 tambah 583 2,8 tambah 9 tambah 437 berapa? 100 juta berapa? 180. Nah jadi sisanya ini saudara kandung ini 180 juta. Nah karena saudara kandung ini ada satu bapak satu bibi dari si anak perempuan ini, kalau dia saudara kandung dari jenazah itu ada laki dan perempuan, maka berlaku kaidah laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi si paman tadi yang laki-laki ya, itu dapat berapa? 120 juta. Yang bibi tadi saudara kandung yang perempuan dapat 60 juta. Nah seperti itulah cara bagi. Jadi nanti dibagi. Cara mudahnya gampang saja sebenarnya. 180 bagi 3 saja. Karena laki-laki itu kan 2. 180 bagi 3 berapa? 3. 60. Jadi karena 2 laki-laki itu 2 kali perempuan, dia dapat 120, yang perempuan dapat 60. Cara bagi gampangnya itu seperti itu. Jadi laki-laki tadi ditambahkan 1 lagi. Jadi seolah-olah saudara itu ada 3. Karena untuk menghitung berapa jumlah harta yang didapat oleh saudara laki-laki tadi. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Sudah mulai ya? Sudah mulai paham. Sekarang Bapak dan Ibu coba bayangkan untuk di kita. Bayangkan harta kita ada berapa
Ya, jika yang ditinggalkan ini adalah ada tambahan seorang ibu plus seorang ayah. Jadi ibu dan ayah si mayit ini masih hidup. Ya, jadi ini mertua dari istri ini masih hidup kan? Maka si ayah tadi dia mendapatkan seperempat plus asobah. Dia akan menutup yang ini. Maka yang ini tidak dapat. Coba ayah itu berapa? Ayah. Ayah itu apa? A3. Ayah itu adalah A3. Ayah itu laki atau perempuan ayah? Laknat. Jadi laknat itu dia jadi tiga. Jadi penutup kalau ada laknat itu. Jadi ayah tadi posisinya di atas diagram. Maka dia akan menutup yang samping. Jadi kasus ini akan sangat kompleks kita otak-atik, tetapi akan sangat gampang kita selesaikan jika kita tahu hafal ya ahli-ahli waris tadi. Yang pusat tuliskan A1, A2, A3, A4 dan itu penting. Karena dari A1 bisa menutup ke yang di bawah, A2 bisa menutup yang di samping-sampingnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada si ayah dari almarhum, maka saudara kandung tidak dapat. Saudara kandung ibarat anak si ayah ini, betul? Karena ayah dari si jenazah ini itu adalah orang tua dari saudara kandung ini. Nah, begitu. Itulah kenapa dia terhijab karena ada ayah dari A3.